Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Berbeda dengan biasanya, saya ajak sedulur semuanya pada kesempatan kali ini untuk merenungi keberadaan Pangeran Diponegoro, termasuk perjalanan perang gerilya yang dilakukan beliau selama 5 tahun di dalam Perang Diponegoro atau yang kemudian juga dikenal dengan Perang Jawa. Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan. Beliau seorang pangeran, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dari garwo Raden Ayu Mangkorowati. Pangeran Diponegoro pada masa kecil bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Ontowiryo. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785. Dalam perjalanan waktu, Pangeran Diponegoro sempat menjabat menjadi wali negara Kasultanan Yogyakarta. Kemudian, karena melihat keadaan yang semakin tidak kondusif, campur tangan Belanda yang semakin dalam, membuat beliau kemudian memutuskan untuk mengubarkan perang sabil, perang jihad yang dilaksanakan secara gerilya. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Nusantara, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 korban pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian sejumlah 25 juta gulden. Sungguh sangat luar biasa. Belanda pun bisa dibilang bangkrut karenanya. Satu hal yang barangkali tidak banyak diketahui oleh masyarakat secara umum, atau bahkan orang Ponorogo sendiri, bahwa ternyata dalam kurun waktu 1825 sampai dengan 1830 atau sepanjang 5 tahun berkobarnya Perang Diponegoro, Kanjeng Pangeran Diponegoro ternyata pernah melakukan perjalanan gerilya sekaligus perang gerilya di kawasan Kabupaten Ponorogo yang sekarang. Tahunnya kurang lebih adalah 1826. Ketika Kanjeng Pangeran Diponegoro melakukan perjalanan perang gerilyanya menuju arah timur dari wilayah Yogyakarta, sempat membedah Kabupaten Pacitan yang sekarang, yang pada waktu itu sudah menjadi wilayah pendudukan Belanda. Ini menjadi lebih mudah karena Kanjeng Jimat, Bupati Pacitan pada masa itu, adalah juga salah satu penderek atau simpatisan dari Kanjeng Pangeran Diponegoro. Dari Pacitan, kemudian beliau ngelerek atau bergeser ke arah utara. Sempat bermukim beberapa bulan di wilayah Bausan sekarang atau wilayah Ngerayun, Bausan Ngerayun. Bahkan di tempat itu ada sebuah situs yang kemudian oleh masyarakat Bausan atau masyarakat Ngerayun atau bahkan masyarakat Ponorogo sekarang dikenal sebagai situs rambut dalem. Disitulah konon Kanjeng Pangeran Diponegoro sempat memotong rambut atau bercukur. Dari Bausan, kemudian Kanjeng Pangeran Diponegoro beserta seluruh penderek dan para laskarnya bergeser ke utara lagi, melewati Bungkal, menuju Kabupaten Ponorogo, kemudian mampir dan sempat bermukim di Istana Kabupaten Polorejo. Kabupaten Polorejo adalah sebuah kabupaten yang berada di sebelah utara pusat kota Ponorogo. Pada masa itu juga dikenal sebagai Kabupaten Kutolor, atau seolah-olah menjadi pecahan Kabupaten Ponorogo pada masa itu. Raden Tumenggung Brotonegoro yang menjadi Bupati Polorejo di masa itu memang dikenal sangat nasionalis. Beliau sangat anti Belanda.
bahkan sangat keras mendukung perjuangan Kanjeng Pangeran Diponegoro. Nah, dari Kabupaten Purworejo ini, kemudian Pangeran Diponegoro kembali ke barat. Pada waktu itu, Pangeran Diponegoro memberi kebebasan kepada para pendereknya, juga para laskarnya yang berasal dari wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Apabila ingin melanjutkan perjuangan, dipersilahkan untuk ikut melanjutkan perjalanan ke arah barat melalui Magetan, kemudian masuk wilayah Jawa Tengah yang sekarang. Namun demikian, Pangeran Diponegoro juga memberikan kebebasan bagi para pendereknya apabila ingin kembali pulang ke rumah. Salah satu dari penderek beliau yang kemudian kembali ke rumah adalah Raden Mas Martopuro, Mantri Gudang Kopi wilayah Bungkal, yang kemudian juga sangat terkenal karena seorang diri berani membunuh asisten residen Belanda di Ponorogo pada masa itu, yakni Anthony Willem Vincent. Nah, selepas Pangeran Diponegoro beserta seluruh pasukan dan juga para penderek meninggalkan istana Kabupaten Purworejo, berselang hari, kemudian istana Kabupaten Purworejo diserang oleh pasukan Belanda dari arah Magetan, juga dari arah utara. Kabupaten Purworejo di bumi hanguskan. Pada masa itu, Raden Tumenggung Brotonegoro bisa meloloskan diri dari istana kabupaten yang sudah hancur. Namun sungguh naas, perjalanan beliau meninggalkan Kabupaten Purworejo dapat dikejar oleh Belanda. Raden Tumenggung Brotonegoro tertembak, kemudian diasingkan di sebuah wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Larangan atau Gunung Gombak. Di puncak bukit kecil itu, Raden Tumenggung Brotonegoro hanya bersama kudanya dan Pekatik Tejo Sumekar. Sampai dengan pada saat itu, beliau wafat di pengasingan di puncak Bukit Gombak atau Bukit Ngelarangan yang sekarang. Jenazah beliau pada masa itu dimakamkan di puncak bukit dan tidak boleh dipindahkan. Dari hal inilah kemudian tempat tersebut disebut sebagai tempat larangan, Gunung Larangan, dan sekarang berkembang menjadi Desa Larangan. Akan tetapi oleh pihak keluarga, di malam hari jasad beliau Raden Tumenggung Brotonegoro kemudian dipindahkan ke wilayah makam Katongan yang sekarang. Sedulur, inilah jejak perjuangan Pangeran Diponegoro di Ponorogo. Bahwa beliau gagal pada masa itu bukanlah suatu hal yang penting. Yang terpenting adalah beliau mengubarkan semangat nasionalisme, bahwa Nusantara ini adalah bangsa mandiri, bangsa bermartabat, dan tak satupun bangsa di dunia yang bisa menginjak-injak martabat bangsa lain dengan cara penjajahan. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Tetap kobarkan semangat perjuangan. Mari kita contoh semangat Pangeran Diponegoro dan para pasukannya. Semoga bermanfaat. Salam budaya.